Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Sattar, Ya Wahhab, Ya Qahar, Ya Azim, Ya Jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang paling indah, tidak ada kata yang lebih optimistik kecuali kata syukur, ucapan terima kasih, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena limpahan nikmatnya lah kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dan ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita etika ataupun moral bagaimana selayaknya menjadi seorang insan yang beriman. Melalui mimbar takwa ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi cuaca ataupun situasi. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah kita dalam kesempatan yang terbatas ini adalah kedahsyatan kata-kata. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Deer, yaitu buku The Real Magic, dikisahkan di situ ada seorang ayah selalu bersedih hati dia melihat keadaan putrinya yang tidak bisa menggerakkan badannya dan tidak bisa jalan. Sampai pada suatu hari dia berkata, "Wahai Tuhan, jika putriku bisa berjalan, tanganku pun ditukar tidak apa-apa." Selang waktu beberapa kemudian, sang ayah tadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya tangannya.
Sang putri mendengar kabar kecelakaan dari ayahnya itu dan sehat, bisa jalan. Ini satu kisah di mana kata-kata dapat membentuk realita dalam kehidupan kita. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Pilihlah kata-kata yang tepat, yang benar, supaya ini tidak menjadi bumerang bagi kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 9 mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina lam taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan hendaklah merasa khawatir kalau mereka meninggalkan anak generasi mereka setelah mereka, generasi yang lemah. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata-kata yang sadida, kata-kata yang sadid. Apa kata-kata yang sadid itu? Ini berkaitan dengan pendidikan yang kita terapkan kepada anak kita. Karena jujur, membiasakan diri berkata-kata yang negatif itu jauh lebih gampang daripada berkata-kata yang positif. Karena pendidikan yang sudah kita terima selama ini, banyak hal yang negatif. Maka dari kecil kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab kalau kita tidak berkata-kata yang sadid, kata Al-Quran tadi, ini akan menyebabkan anak-anak kita menjadi dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah, lemah semangat kerjanya, lemah tubuhnya, lemah ekonominya. Qaulan sadida. Saya coba cek di tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Al-Imam Ibnu Ashur Al-Maliki rahimahullah. Ada 4 makna qaulan sadida. Yang pertama adalah al-qaulul jamil, kata-kata yang cantik, yang indah, kata-kata yang manis. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah menyabdakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, berkata yang positif-positif saja. Aul yasmut, kalau enggak bisa berkata yang baik, diam saja. Saya coba merenungkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad tadi. Bukan persoalan kita berkata-kata yang baik atau kita berkata yang buruk. Itu mungkin efeknya ada penilaian dari orang lain. Mungkin orang tidak suka pada kita, mungkin orang merasa nggak senang sama kita dengan kata-kata kita mungkin. Tetapi ada efek yang lebih besar, makanya disuruh Rasulullah itu diam. Sebab kata-kata yang negatif atau yang positif itu bisa menjadi kenyataan. Dia menjadi doa. Untuk itu kita membiasakan diri berkata-kata yang positif, berkata-kata yang baik. Karena kalau sudah berkata-kata yang negatif, apalagi diikat dengan keinginan yang kuat, perasaan yang kuat, inilah yang akan bisa membentuk realitas atau menjadi kenyataan.
Dan ini adalah PR besar kita. Bagaimana anak-anak kita ke depannya bisa lebih optimis dalam menjalani hidup ini, tidak berputus asa. Kita sering mengatakan kesempatan tidak datang dua kali. Ini juga merupakan kata-kata yang pesimis. Padahal kesempatan itu diberikan Allah datang berkali-kali. Selagi kita masih mau berusaha, selagi kita masih semangat dalam hidup, maka kesempatan itu akan berpihak kepada kita. Nah, berkata-kata yang baik, itulah di al-qaulul jamil. Makna qaulan sadida, kata Imam Ibnu Asyur, adalah al-qaulul hadi, yaitu kata-kata yang memberikan petunjuk atau kata-kata yang memotivasi. Kita yang lagi lemah semangat, datang teman kita, tenang sahabat, jangan berputus asa, yakin pada Allah. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Jalani semua dengan sebaik-baiknya. Aku yakin kegagalan kamu hari ini atau bangkrutnya kamu hari ini tidak akan mungkin lagi bangkrut di kemudian hari kalau kamu tetap semangat. Nah, ketika kata-kata itu didengar oleh teman kita yang sedang bersedih hati, mereka akan terobati. Tapi bagaimana kalau kata-kata itu kata-kata yang pesimis? Udahlah, capek-capek kau berusaha, mati juga kau. Untuk apalah kau berjibaku, kerja keras? Kalau kamu gagal, ya gagal terusnya. Hari ini gagal, kau besok gagal. Kira-kira kita semangat atau tidak? Pasti kita tidak semangat. Kita butuh baterai-baterai yang menyemangati kehidupan kita. Kata-kata yang positif, yang memotivasi, itu bagaikan charger yang menyemangati kehidupan kita di tengah ketidakpastian ini. Kemana kita fokuskan ke arah yang positif, maka hasilnya positif. Kemana kita fokuskan ke arah yang negatif, maka hasilnya pasti negatif. Nabi pernah di hadapan sahabat-sahabatnya mengatakan, yu'jibunil fa'lu, optimisme itu membuat aku terkagum-kagum. Nabi ulangi lagi, yu'jibunil fa'lu, optimisme itu membuat aku terkagum-kagum. Diperhatikan oleh para sahabat, diulangi lagi oleh Nabi, yu'jibunil fa'lu, optimisme itu membuat aku terkagum-kagum. Barulah para sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah, apalah itu optimisme ya Rasul? Apa jawab Nabi? Kalimatun thayyibatun, yaitu kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Itu dia. Jadi luar biasa memang telah diajarkan kepada kita untuk membackup keadaan kita. Kita bisa menggunakan kekuatan kata-kata. Lagi lemah semangat, lagi turun ini drastis optimisme kita, kita bangkitkan dengan kata-kata yang positif. Aku pasti bisa, insya Allah pasti berhasil, Allah bersamaku, kesempatan pasti banyak akan datang. Jadi jangan sampai kita udahlah terpuruk, kita gunakan kalimat-kalimat yang menyebabkan keterpurukan itu makin bertambah. Udahlah, hancur lain, tak ada jalan lain, udah buntu lain, udahlah, gak akan pernah datang keberhasilan itu, semua hanya mimpi. Ya sudah, apa yang kita katakan akan kembali kepada pemilik kata-kata itu. Apa hanya dengan cukup satu kali saja kita mengucapkan aku bisa, aku pasti sehat, aku pasti sembuh? Ternyata tidak. Qaulan sadida, kata Imam Ibnu Asyur, artinya juga adalah qaulul istiqomah, kata-kata yang konsisten, terus menerus diucapkan berulang-ulang untuk membangkitkan semangat kita dalam kehidupan ini.
Malas kita beribadah, kuatkan dengan kata-kata. Aku pasti semangat sholat, aku pasti semangat ibadah, aku pasti semangat bersedekah. Bangkitkan dia dengan kata-kata itu. Karena kata-kata adalah doa. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka berhati-hatilah. Dan yang terakhir, kata-kata itu qaulan sadida, artinya qaulus shawab, kata-kata yang benar. Itu dia. Jadi kita biasakan kata-kata yang benar. Jangan ada kedustaan, jangan ada fitnah, jangan ada hal-hal yang dapat menurunkan semangat kita dalam hidup. Perluas dan perbanyak kata-kata yang benar, kata-kata yang positif di keluarga kita, di rumah tangga kita, di kantor kita. Kita kembangkan kebiasaan berkata-kata yang positif, kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang menggebu-gebu, yang berapi-api, yang dapat mendongkrak optimisme kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena surga itu adalah milik orang-orang yang bersemangat dalam hidup. Surga itu adalah tempat penghuni mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman adalah orang yang pantang menyerah, takkan pernah dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita berpikir untuk berkata-kata yang negatif, tahan dulu. Apabila kata-kata negatif itu meluncur, coba untuk kita pending istighfar, astaghfirullahaladzim, agar kata yang negatif itu tak menjadi kenyataan. Makanya Nabi Muhammad itu satu hari 100 kali istighfar. Padahal Nabi Muhammad berkata-kata yang positif saja. Apa maksudnya sampai 100 kali beristighfar? Itu mengajarkan kepada kita umatnya ini yang selalu berkata-kata yang negatif, yang selalu mengungkapkan kata-kata yang kotor, maka perlu diistighfarkan kata-kata itu supaya tidak jadi kenyataan. Minta ampun kita kepada Allah kalau selama ini kita berkata-kata yang tidak baik terhadap diri kita, tidak baik terhadap istri kita, tidak baik terhadap anak-anak kita, tidak baik terhadap saudara-saudara kita. Cabut semua itu. Minta ampun kita kepada Allah. Semoga kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.